lanjut lah. Coba bang, masih inget gak bang? Dulu waktu saya lagi latihan cingkrik, abang sama siapa gitu ya, Mas Puting kan ngeluarin golok. Abang pernah kasih saya yang mana bang? Masih mana ya? Ini jadi biar paham nanti, kurikulum saya susun itu banyak banget dirampungin Kalau sama nggak bang. salah puteran. Kalau nggak salah yang itu dah. Ya, itu salah satunya. Tapi yang benar-benar detailnya, kalau kebanyakan murid begini nih orang dilupa. Tapi emang udah wajar ya, kalau seorang guru itu memberikan ilmu, kalau dia lupa berarti dia ikhlas. Ya kan kita harus melupakan apa yang kita berikan gitu ya. Betul, betul. Gitu. Ini walaupun dia nggak berkata-kata, filosofinya sangat tinggi nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Herman Sudrajat bin Muhammad Wahir alias Abang Herman Entong. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya kembali ingin mencoba membuat video, dikarenakan ini momen paling spesial menurut saya. Sedikit malu sebenarnya saya ini. Saya kedatangan guru saya, Abang Guru Nabil Usna Al-Ghifari, yang namanya udah saya siarkan beberapa tahun yang silam nih Pak. Dia mah waktu itu masih gaptek, jadi dia nggak tahu namanya saya udah siarin. Bahkan banyak yang nanya, Bang Usna Al-Ghifari itu habaib ya Bang? Kalau saya jawab, takutnya saya salah. Tapi ya gitu, mendingan orangnya langsung yang saya tanya, yang kita sama-sama tanya. Nah, ini juga yang membuat saya bikin video, ingin menunaikan ada beberapa seperti janji saya kepada teman-teman semua. Insya Allah nanti suatu saat saya akan hadirkan guru saya, yaitu Bang Nabil Usna Al-Ghifari, untuk memberikan sepatah dua patah kata, jadi 3 patah Bang. Pembukaan dari saya cukup sekian dulu. Langsung saya mohon Abang Guru Usna untuk memperkenalkan dirinya. Ini santai aja Bang, jangan tegang-tegang. Kayaknya nggak perlu memperkenalkan diri, orang-orang udah terkenal ya Bang. Jadi dia punya prinsip gini, beliau sudah tenar walaupun tidak pernah membuat onar gitu ya. Ya, sementara memang orangnya ini susah banget buat serius. Jadi kalau terkesan saya songong, emang dari dulu saya begini sama beliau. Ya Bang ya? Nggak dibuat-buat ya. Kita memang udah menjalin suasana keakraban udah dari zaman dulu. Dan indahnya silaturahmi itu seperti itu. Nah, beliau membawa salah satu murid tercanggihnya. Murid terapa nih Bang? Terbangur. Beliau kalau nggak salah sih dulu panggilannya Jarwo. Ya silakan Bang Jarwo, dikenalin Bang. Saya murid dari Ki Usna atau Encang Usna Al-Ghifari. Jadi yang manggil Bang Usna itu ada Abang, ada Encang. Aduh, gangguin aja. Adi bisa banyak sini. Ntar habis ini kesana ya. Oke. Deh, hai dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Yang kencang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Mutaki bin Herman Sudrajat tuh. Ini Herman Sudrajat. Udah jurus berapa deh? 9. Jurus 9. Nanti latihan rajin ya. Bapak bikin video dulu. Minta duit. Ya di celana pendek digantung. Kamar mandi itu. Udah dulu dong deh. Iya tuh keluar. Ya insya Allah Bang Usna dan Bang Jarwo nanti akan memberikan sepatah dua patah kata, yaitu terkait tentang ilmu gombel dari Ciracas. Mungkin berupa sejarah, mungkin berupa apa, karena ini nggak ada skenario, cuma di konsep aja. Bahwa suatu saat kita ketemu, memang saya pengen buat satu dokumentasi. Biar suatu saat saya berucap bukan sekedar mengaku-aku gitu ya Bang.
Kan mengaku sama mengeluh nggak boleh bang. Mengeluh sama mengaku nggak boleh. Gitu Bang Usna. Jadi kita waktu itu ketemu tahun berapa bang ya? 2014 2014. 2014 sekitar 2013 2014 Kalau nggak salah di Taman Mini kita pernah ketemu, abang cuman nggak kali. ketemu. Abang puter-puter golok di sono, terus goloknya dipegang Firman. Ya. Habis itu abang elap goloknya. Sampai di hati saya, ya ilah ini orang gitu. Ini mah jujur ini bang ya. Ini orang golok baru dipegang begitu kan, sebenarnya yang megang tuh kesinggung harusnya gitu kan. Tapi ya disinilah akhirnya saya dalami tentang bagaimana memperlakukan golok. Ternyata pikiran waktu itu saya salah. Di hati langsung terbesit suatu saat saya ingin belajar golok. Karena sebelum sama Bang Usna juga saya udah senang sama golok bang. Gitu. Selain saya senang sama perempuan ya. Jadi suatu saat gitu ternyata memang Allah kasih izin. Alhamdulillah. Terus kita ketemu lagi tahun 2018. Kita ketemu di itu dulu, Gamprit. Bekasi. Saya di Gamprit. Lanjut lah. Coba bang, masih inget gak bang? Dulu waktu saya lagi latihan cingkrik, abang sama siapa gitu ya, Mas Puting kan ngeluarin golok. Abang pernah kasih saya yang mana bang? Maaf. Masih mana ya? Ini jadi biar paham nanti, kurikulum saya susun itu banyak banget dirampungin Kalau sama nggak bang. salah puteran. Masalah yang itu dah. Ya, itu salah satunya. Tapi yang benar-benar detailnya, kalau kebanyakan murid begini nih orang dilupa. Tapi emang udah wajar ya, kalau seorang guru itu memberikan ilmu, kalau dia lupa berarti dia ikhlas. Ya kan kita harus melupakan apa yang kita berikan gitu ya. Betul, betul. Gitu. Ini walaupun dia nggak berkata-kata, filosofinya sangat tinggi nih. Ya, saya dikasih yang itu benar, tapi dikasih unjuk bukan diajarin. Tapi seingat saya yang diajarin, emang begini nih bang nih. Ini muter di tengah jari. Iya kali. Terus saya cobain. Pulang langsung saya SMS masih diboncengin di motor. Saya ingat banget. Itu ngebuktiin bahwa saya benar-benar niat belajar ya, terutama ya karena tertarik. Nah, dalam rangka itu juga biar teman-teman tertarik sama golok awalnya, ntar tertarik sama silatnya, yang paling bagus tertarik sama gurunya. Terutama bahaya. Terutama yang perempuan bang. Ketika ada guru yang memang kita suka, biasanya belajarnya makin mantap. Ya. Gitu. Akhirnya janjian disuruh datang. Iya. Dikasih alamat, belum ada Sherlock-Sherlockan ya? Belum. Belum sama Agung saya. Belum, masih sendiri tuh. Sendiri. Dan waktu itu hujan badai, nggak tahu. Waktu itu hujan. Tahu kan? Waktu itu hujan kalau nggak salah, tapi ya gitu, begitu udah niat kita langsung berangkat pakai jas hujan. Tapi tetap bergerak. Saya ingat banget kata-katanya, gue cek begitu gimana? Iya nggak apa-apa sih, jalan. Nah itu momen alhamdulillah golok yang pertama saya pakai goloknya tukang warung. Bang Jo Adi. Dan di situ saya lihat belajar tanpa lampu, gelap-gelapan di lapangan, kakinya blok. Di situ juga saya lihat nih di saung kayak begini, muter kalau lebih bisa 4 orang tapi keliling. Kalau ini kan cuman samping-sampingan ya, muter golok semua. Di situ saya makin tertarik. Cuman lagi itu kita nggak terlalu mikirin ke persyaratan ya. Saya cuman nanya, ya istilahnya bener nggak kata-kata yang waktu perjumpaan di Pondok Gede itu, golok dijurusin gimana bang? Golok dijurusin atau jurus digolokin? Golok dijurusin, jurus digolokin. Bukan saya nggak mau belajar silatnya karena aduh ada basic ya bang ya. Akhirnya saya niat belajar goloknya aja. Meskipun akhirnya ya dapat ya sedikit-sedikit mah gerakan. Tapi cuman gerakan ya bang ya. Mungkin Bang Una sebelum saya tanya yang lain, ada yang mau diceritakan atau gimana terkait tentang padepokan Gombel yang di Ciracas. Silakan Bang Una. Kalau Gombel di Ciracas aslinya kan
nggak untuk umum tadinya nggak untuk umum. Sekitar tahun 1978 73 udah berdiri, tapi masih sedikit. 78 baru pengesahan Sejarah. sejarah. Tahun 78 mulai berdiri, pengesahan, dari mana aja boleh latihan itu sampai sekarang Alhamdulillah ya. sekarang alhamdulillah. Cuman bedanya gombel kita karena kita bikin jurus, tadinya jurusnya bukan buat cuma buat simpen aja gitu. Terus kalau emang ada sewaktu ada tampilan di Ciracas, kita mau tampilin jurus dari hasil mainan berdua. Buat pengenalan itu ya. Buat pengenalan, bukan berarti kita keluar dari jalur gombel. Emang gombel itu jalur gombel itu permainan yang berpasangan, bukan untuk sendiri. Jadi di gombel itu intinya nggak boleh jomblo bang ya? Nggak boleh jomblo. Nggak boleh jomblo. Gombel aja berpasangan, masa ente masih jomblo aja gitu. Tapi terangkai itu bang jurus ya bang? Ada berapa jurus? Terangkai ada 12 jurus. 12 jurus. 12 jurus yang boleh diturunin, sisanya kita simpen. Berarti artinya di 12 juga masih ada yang tersirat ya? Masih ada Yang udah disuratkan, yang tersurat itu 12. 12. Saya waktu itu nyampe berapa? Setengah nggak nyampe ya? Seperempat kayaknya. Seperempat tuh saya tuh. Langkah banyak kalau langkah. Langkah banyak ya? Lanjut bang. Pokoknya nih, Jadi lanjut ceritanya. Saya suka nyelak biasa biar aktif, biar hidup. ya begitu. Ya sampai sekarang masih alhamdulillah masih tetap berjalan berkat ada guru, berkat murid-murid juga yang sampai sekarang masih setia. Ada yang udah 10 tahun, ada yang udah 17 tahun, masih setia sampai sekarang, alhamdulillah. Saya hitungannya gimana nih bang? Ya Hitungannya, bilang Bang. setia, masih ngejalanin berarti kan masih setia. Mudah-mudahan dapat redonya ya. Karena tanpa redo. masih megang apa yang kita kasih, berarti kan nggak ngelupain. Siap, insya Allah. Kadang ada yang ngelupain, aku ada tuh yang Mengaku nggak boleh. ada yang begitu. Ya memang zaman sekarang itu ada yang salah, ada yang kesalahan bang, menurut saya. Jadi orang yang salah itu prinsip saya ini sih, jangan kita salahin lagi. Tapi orang yang salah ya kita benerin. Cuma rata-rata yang lagi mau dibenerin disangkai disalahin, itu yang jadi masalah. Nah dalam rangka ini juga bang, saya pengen tuh bener-bener salaman kemana-mana tuh sesuai amanah ngkong dari Cingkrik Goning. Banyak-banyak salaman biar hidup nyaman. Dalam artian bukan berjabatan tangan doang, tapi bener-bener terikat walaupun nggak berjumpa ya. Lagi sekarang zamannya WhatsApp, zamannya media sosial. Tapi bukan berarti juga melupakan bahwa ketemu secara langsung itu lebih membangun rasa. Nah itu sekelumit tentang gombel yang ada di Ciracas. Kenapa saya selalu nyebut gombel Ciracas? Biar lebih tepat sasaran. Meskipun ada kata-kata saya yang mungkin bisa dianulir nih. Ibarat kata bisa Ngomong-ngomong dianulir itu apaan ya? apa ya, direvisi. Jadi itu nggak bener. Jadi keputusan yang kemarin saya buat atau kata-kata yang kemarin saya buat itu diperbaiki dari sumbernya langsung. Kemarin juga saya sempat dapat ilmu lagi dari salah satu senior bahkan keturunan dari gombel. Ya ini yang PR buat saya sampai sekarang, jangan pernah bangga sama nasab tapi lupa susur nasab gitu loh. Nah itu, jadi niatan itu insya Allah masih tetap saya jaga. Cuman karena kondisinya belum harus bisa sering ke sana, ya minimal nasabnya nggak kita hilang. Sama, jangan pernah bangga siapa kumbi-kumbi kita, siapa uyut-uyut kita, tapi bagaimana caranya bikin mereka bangga terhadap perbuatan kita. Jadi yang paling penting yang bangga mereka, bukan yang kita. Mereka, bukan kita. Kita hanya menjalankan apa yang dia kasih. Siap. Jadi banyak bang ya perjalanan kemesraan saya antara saya dengan Bang Usna, saya dengan murid-murid Bang Usna yang lain, bahkan sama perguruan lain, itu yang suka terbayang
saya kan lagi ngumpet nih bang sebenarnya. Cuman bukan di gunung, ngumpetnya tuh di kampung kandang atau di kandang. Kenapa saya jarang beredar? Ya karena emang lagi ngumpet. Kalau ngumpet kita masih nongol, berarti kan ngumpet kita ketahuan ya bang. Iya, sama kita juga lagi ngumpet, Lagi ngumpet juga. nggak perlu beredar. Ntar suatu saat kita langsung inglo kalau bahasa main petak umpet nih. Ada saatnya yang memaksa saya buat tampil lagi ke depan, tapi semua atas izin Allah. Kayak sekarang juga nih ya, Bang Usna datang, alhamdulillah. Ya malu-malu dikit kita sampai disamperin karena kita udah jarang nyamperin ke sono. Bahkan beberapa tahun ini memang benar-benar bukan Bang Usna doang yang kagak bisa saya samperin, belum bisa, bukan nggak bisa. Terus terkait masalah gombel kan tadi udah nih, secara garis besar aja bang. Jadi ntar kalau ada yang mau nanya detailnya langsung ke meja kantornya Bang Musa, kan punya kantor ya. Gitu. Atau ada beberapa asisten yang akan menjelaskan. Nah ini tentang golok bang, karena di sini ada juga gombel, saya juga kenal orangnya. Kita nggak usah sebut dulu, takutnya nanti jadi bahan diskusi di sana, dekat-dekat sini. Setahu dia gombel nggak ada golok. Emang betul. Emang betul ya Pak? Emang betul. Mungkin ada, cuman kagak pernah diputar apa gimana Bang? Kebetulan kumpi kita yang ngajarin, emang dia dari kumpinya juga. Gitu. Benar-benar dari kumpi ke kumpi. Dari kumpinya juga. Mungkin yang lain nggak dapet apa bagaimana nggak ngerti juga. Karena kita cuma ngejalanin doang apa yang diajarin. Ya kalaupun bebas-bebas aja sih orang mau bilang gombel nggak ada goloknya boleh. Emang bener nggak ada. Mungkin dulu simpenan buat dia sendiri apa gimana bang? Nggak ngerti juga. Karena kita dapetnya udah nih main lu pelajarin golok gombel, dia bilang begitu. Ya orang bilang bebas-bebas aja sih, sah-sah aja. Ya dia juga bukan ngejas, cuman setahu dia. Nah ini yang disebut penerimaan kita ini berhusnuzon ya. Husnuzon itu bahasa Indonesianya kalau nggak salah jangan berburuk sangka atau berbaik sangka lah. Karena niat dia ngomong begitu, dia bukti terheran-heran. Mungkin juga dia tertarik sebenarnya. Kalau memang ada, kenapa gue nggak diajarin gitu? Nah kita tarik garis bawah bahwa yang diajarkan guru itu belum tentu turun semuanya, dan bisa jadi ke setiap murid beda-beda ya Pak. Ya. Kayak Bang Usna pernah ngajarin ilmu pelet ke saya. Bang Jarwo dikasih nggak? Wah kurang gitu. Nah, enggak, karena Bang Jarwo udah ganteng. Kalau saya jadi harus ditambah lagi karismanya kan gitu. Jadi gitu ya, jangan jadi permasalahan gombel itu ada goloknya atau enggak. Ya begini aja, selama itu benderanya gombel ya udah nggak masalah. Jangan mau paling bener, gombel gue paling bener. Jadi botol kecap gitu. Apa tuh botol kecap? Artinya kecap gue paling enak. Enggak, udah pokoknya gombel ya udah gombel, kita bersatu gitu. Mau silapnya gombel dari mana kek, asal usulnya dari mana kek, selama itu gombel udah jangan dipermasalahin gitu. Nah di sini kita minta bantuan teman-teman tuh menyikapi informasi-informasi yang ada di YouTube, jangan ditelan mentah-mentah. Siapin kompor di rumah, matengin dulu. Terus juga memang kalau bisa sih langsung nanya ke sumbernya. Kalau saya sebut gombel Ciracas, konfirmasinya ke gombel Ciracas. Dan di gombel Ciracas sendiri bukan ini doang. Bukan ya Pak? Banyak. Mau kemana aja di Ciracas ada. Tapi yang paling ganteng? Aneh doang. Ya saya dong. Kita sering berebut ganteng sama dia. Tapi dua-duanya dapat alhamdulillah. Kata bini kita masing-masing. Jadi Ciracas mau belajar gombel di mana aja ada. Mau gang ini ada, gang ini ada, gang ini ada. Dulunya perkampungan emang banyak kan pada belajar ya Bang? Iya, dan di sana ada 2 jalur. 2 jalur? Ada 2 jalur. Namanya jadi 3 ada tuh. Sama saya 4 ntar. Iya. Semakin banyak jalur makin bagus tuh Bang? Iya makin bagus, asal nggak Bawahnya saling bener berebut ya? tua. Iya. Gitu, jangan berebut tua, jangan merasa paling benar. Kalau saya mah pengennya muda aja sih Bang. Saya paling bontot. Rasa paling bisa. Jadi
Gombel itu sebenarnya kalau dibilang nggak ada golok sah aja ya. Sah aja. Kalau dibilang ada golok pun jangan disalahin. Ya karena golok kan senjatanya orang Orang Betawi. Betawi. Benar. Khasnya itu. Ibarat kata kalau udah pakai pakaian jawara nggak ada yang disoreng kan nggak enak. Pegangan itu sebenarnya. Mm-mm. Jangan kata kita salah atau sedikit menyerempet kesalahan ya, kita bener aja juga. Kalau omongan orang mah sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Yang jadi masalah kalau yang ngomongin bukan orang itu. Jin, setan. Wow, udah beda. Lah kan repot. Kalau masih diomongin orang mah kita jangan bingung. Di Gombel Ciracas sendiri dulu saya ketemu banyak saudara, alhamdulillahnya, yang dia bener-bener akrab ya bang ya. Seolah-olah kita orang lama. Udahan saya emang sedikit banyak ngoceh orangnya. Kalau di dalam satu perkumpulan suasananya kurang hidup, biasanya kita langsung ada inisiatif buat mancing-mancing obrolan. Begitu juga sering banget ngelecehin guru, tahu ngelecehin? Ngecengin. Bukan, ngelecehin itu memanfaatkan. Oh, manfaatkan. Dan kalau guru lagi dimanfaatkan jangan marah, berarti dia bermanfaat. Dan sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Tapi tergantung juga, ini orang manfaatnya buat kebaikan atau keburukan gitu bang, maksudnya. Apa ya? Wah, alhamdulillah. Nih kita kedatangan tamu lagi satu nih. Ini kalau dia sekelasnya apa bang? Dukun, orang pintar, parah nggak normal. Dia abnormal. Nanti teman-teman tahu karena beliau ini aktif di media sosial pada waktu itu, tapi kalau sekarang nggak tahu. Kita kan lagi pada naik gunung semua sebenarnya. Nah, keadaan yang maksa kita harus turun sebentar lagi. Silakan Bang Yanto. Saya sebut dulu antu namanya. Apa kabar bang? Iya gemukan dia loh. Iya. Jalan bang, mau kopinya hitam apa? Angin dia, mau dinginin dia. Apaan nih? Janda yang berupa kembang. Kembang berupa janda. Saya jadi untuk gemeter nih. Emang buyutan saya. Silakan Mento. Tempat kita kadang begini. Masih sini-sini juga ternyata. Bentar saya ngambil belas baru. Nah ini Bang Yanto, ini dikit Bang. Jangan saya malu, saya gede kemaluan orangnya. Gitu. Gede kemaluan. Gede kemaluan saya orangnya. Iya. Saya pernah nginep di tempat beliau nih. Ntar Bang, saya ngambil gelas Bang. Ya. Ya tuh satu lagi kita kedatangan salah satu saudara dari mana Bang? Jampak. Ciseeng. Dari Ciseeng. Beliau ini dulu supplier ya. Termasuk Maranggi lah. Maranggi naon? Maranggi itu pengrajin udah finishing golok itu kalau penempakan ini maker. Kalau seller kan penjual. Kalau Maranggi itu kan dari bengkel tempat saya Maranggi itu ya Finishing. Oh, finishing itu namanya Maranggi. Maranggi. Nama aslinya siapa, Pak? Dari Arianto. Harry? Kayak orang zaman sekarang namanya Harry. Namanya nama modern. Hari di Pretes. Nama pejabat. Ya Bang Yanto lah panggilannya. Ada nama panggilan lain nggak Bang? Yanto Golok doang. Yanto Golok. Mana-mana ya. Yanto Golok. Beliau juga ada medsosnya, setahu saya sih. Beliau juga udah ngesup ke beberapa tempat. Mudah-mudahan ke depannya ini kalau desainnya disetujuin, terus kita juga mau ngadain satu program perkenalan lah. Kalau dibilang seminar kita bukan orang modern ya. Kita orang dulu. Kita lebih bukan pengen orang pinter-pinter amat lagi ya. bukan kita mah. Orang ngasal dah istilahnya. Ya, asal yang penting bermanfaat kan gitu. Iya, orang asal itu kan berarti orang yang punya asal. Tapi nggak salah-salah juga. Kalau ada yang asal saya usul. Jadi biar ketahuan asal usulnya. Betul. Ini kalau ngomong yang disebut kongres ini kongko nggak pernah beres. Oh iya klarifikasi Bang tadi Bang. Al Ghifari. Banyak yang bilang abang Habib atau Syekh gitu.
Bukan, Ane Ahwal. Ahwal. Ane Ahwal. Nabil nama bocahan yang pertama, Hmm. Husna nama Ane, Al-Ghifari nama bocah yang kedua. Oh. Yang pertama Nabil Zuhdi Al-Ghifari, Ane Husna, yang kedua Nabizar Al-Ghifari. Oh gitu. Ane gabungin nama anak pertama, nama Ane, nama anak kedua. Jadi Nabil Husna Al-Ghifari. Untung yang ketiga cewek ya. Hmm. Kalau yang ketiga laki, Al-Gambari. Al-Kaboki. Nah, terkait masalah Gombel, Ciracas atau yang lainnya, mungkin Bang Husna di terakhir nih ada kata-kata. Kalau bahasa kampung kandang ini Bang, bahasa Depoknya itu closing statement. Itu di setiap ini harus ada closing statement. Ada pesan-pesan nggak? Gombel Akal Jati Aji Pengarangan. Agak kenyang dikit Bang. Gombel, Akal Jati Aji Pengarangan. ya. Akal artinya silat, aji itu ucapan, jati itu rasa, sembarang pengarangan itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Artinya mengarang boleh, tapi kudu tetap ada pahamnya. Paham. Mungkin dari Bang Jarwo ada kesan dan kesan. Bang Husna ada tambahan lagi? Pesan saya ingat waktu belajar pertama kali sama guru saya, kalau udah sejurus 2 jurus ketek jangan bisulan. Ketek jangan bisulan. Iya. Artinya Jadi, ketek ya, jangan bisulan Bang? sombong mana-mana. Oh, tenteng. tenteng Iya. itu. Kayak bawa beceng bae gitu ya. Iya, Pesan iya. guru saya itu aja. Jadi kita dapat pelajaran baru nih tentang arti bisul yang ada di ketek. Emang benar. Ketek jangan bisulan, iya. Boleh Bang, nanti saya terapin ke orang-orang kalau emang ini bermanfaat. Boleh, Bang. Baru dapat sejurus 2 jurus, jangan ketek jangan Bisulan. bisulan. Atau bahasa kalau di sini Bang, jangan belum dapat jurus udah pentil nanti jurus Iya. makin banyak pentilnya begitu mungkin ya. Kucing ya. Tetenya banyak ya. Disensor gini gua ngomong. Bang Yanto, silakan Bang Yanto. Sebenarnya nggak ada pesen. Bener pesen. Orang yang lain harus pesen ke Bang Yanto ya. Saya ngarepin orang yang pesen ke saya. Pesen apaan Bang? Pesen golok biasa. Pesen. Dan lain sebagainya. Dagang ini mah dagang. Pesan golok. Iya. Nah itu pesan buat yang lain. Nah ini saya minta Bang Husna ada khusus pesan buat saya nih Bang. Dengan kondisi sekarang yang memang ya kita tahu lah sikonnya, terus menghadapi ke depannya itu terkait masalah keilmuan yang Bang Husna alhamdulillah udah kasih ke saya, terlepas nanti ini ilmu bermanfaat atau enggaknya kan tergantung yang jalanin nih. Iya. Mungkin ada arahan-arahan dari Bang Husna Nggak ada. terkait. Nggak boleh begitu dong. Besok saya putar di hidung golok boleh. Jadi yang perlu teman-teman ketahui nih ya, kita dikasih rumus sama Bang Husna. Masalah penjumlahan kita yang disuruh pecahin itu kan yang jadi masalah. Kalau saya salah nggak dapat konten kan. Kayaknya kalau soal itu mah udah pada paham ya. Udah paham. Paham soal itu. Dari kelas Bang Husna biar kedepannya ini lebih bermanfaat Bang. Amin. Terus kalau ada kesalahan ya jangan ragu buat negor gitu. Artinya buat benerin saya gitu. Sekian ya dari kita, mudah-mudahan beberapa celoteh dari kita yang sebentar apa lama itu nih? Agak lama, lumayan lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi mungkin agak ngeselin gitu. Agak. Oh, masalah geraknya kita emang sengaja hari ini nggak ada gerakan-gerakan. Ini khusus buat subscriber yang lama ya. Ya dari kita cukup sekian. Umpama ada kesalahan kata, sikap dan sifat kita minta dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.